Suara saya terdengar? Dengar Ibu. Baik ya, sudah jam 9 sesuai dengan jadwal yang ada di kampus atau jadwal yang ada di semester ini. Kita pada hari Jumat mulai pertemuan pertama untuk mata kuliah keamanan pangan di semester 5. Yang nantinya keamanan pangan akan diampu atau ada tim teaching-nya yaitu bersama saya dan bersama Bu Fatma. Mungkin Bu Fatma sudah bergabung. Halo Bu Fatma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar? Halo. Terdengar Bu. Terdengar Oke, Ibu. baik. Baik, nanti selama 1 semester ke depan, mata kuliah keamanan pangan akan diajarkan atau diampu oleh saya dan Bu Fatma. Nanti kami akan berbagi materi untuk menjelaskan terkait keamanan pangan dari A sampai Z ya. Mungkin hari ini kita akan bahas beberapa hal sebelum kita membahas atau sebelum kita belajar ke pertemuan pertama. Yang pertama, absensi. Nah, absensi kalian seperti biasa atau seperti tahun lalu absensi melalui e-kampus. Ya, sudah mutlak tahun ini melalui e-kampus. Jadi untuk semua angkatan 2020 absensi melalui e-kampus untuk mata kuliah saya. Jadi sistemnya gini, itu di keamanan pangan kan ada 2 yang mengajar ya. Untuk kalian tetap sesuai dengan jadwal ya. Untuk kelas A jam 8 kalau tidak salah sampai 9.40, benar ya? Halo Neng, suara saya terdengar tidak? Terdengar Bu. Untuk kelas A absensi bisa dimulai dari jam 8 sampai 9.40, sedangkan untuk kelas B bisa dimulai absensi 9.40 sampai 11.20 jika tidak salah. Setelah itu nanti kalau tidak salah sesuai jadwal jam 1 itu kita praktikum. Nah, keamanan pangan selain teori sebanyak 2 SKS, nanti juga kita akan ada praktikum. Praktikumnya seperti apa nanti kita akan bahas pada hari ini setelah kita bahas RPS ya. Sampai absensi ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah Ibu. Baik, sekarang saya akan memaparkan atau menjabarkan RPS atau terkait mata kuliah deskripsi keamanan pangan. Sudah terlihat, Neng? Sudah Ibu. Ya Bu. Nah, baik ya. Jadi hari ini karena di pertemuan pertama, jadi saya akan sedikit membahas, saya dan Fatma akan sedikit membahas tentang rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan atau yang biasa kita tuangkan di RPS ya. Jadi keamanan pangan dengan kode gizi 61651 merupakan mata kuliah wajib atau menjadi mata kuliah keahlian di prodi atau bisa dibilang wajib ya untuk semester 5. Nah, ini dia diampu oleh atau pengembang RPS-nya saya karena saya pengampunya dan Bu Fatwa sebagai tim teaching-nya. Ada beberapa harapan-harapan yang ingin harapan-harapan kami terhadap mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah keamanan pangan, yaitu kalau dari sikap ya, sikap kita sikap 189. Nah, ini sikap bisa kalian lihat di buku kurikulum prodi. Jadi keamanan pangan mengacu pada sikap 189, yaitu yang sikap pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu harus sudah pasti. Sikap yang ke-8 mengintegrasi nilai norma dan etika akademik. Sedangkan sikap yang 9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan dan di bidang di bidangnya secara mandiri. Jadi kami berharap setelah mempelajari mata kuliah keamanan pangan, sikap-sikap kalian sesuai dengan harapan kami yang sesuai dengan kurikulum gizi. Nah, sedangkan KU itu keterampilan umum. Jadi untuk keamanan pangan berada di KU 2, yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Sedangkan untuk keterampilan khususnya, jadi dari keterampilan khusus dari mata kuliah ini yang kita harapkan yaitu mahasiswa mampu berpikir luas atau metakognitif dengan landasan ilmiah. Nah, ini untuk keterampilan khusus ada 2, yaitu KK1 dan KK2, dari mana kalian bisa mendapatkan atau membaca full tentang sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, nanti ada di buku kurikulumnya gizi yang terbaru.
Nah, sedangkan keterampilan khususnya yang kedua itu mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait, yaitu terkait ilmu pangan, biomedik, pemeliharaan, dan manajemen secara terstruktur. Ini dia dua harapan keterampilan khususnya yang setelah mempelajari mata kuliah keamanan pangan ada pada kalian. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk keamanan pangan ada dua, yaitu M1 dan M2. Kita berharap mahasiswa mampu menganalisa bahaya dan kendalian titik kritis, yaitu dengan mengidentifikasi bahaya, penentuan titik kritis, dan batas kritis. Dari mana kalian mendapatkan ini? Nanti ada di beberapa pertemuan, kalian bisa mendapatkan titik kritis dan mengidentifikasi pangan khususnya yang harus diperbaiki. Jadi di titik kritis mana yang harus kita memang menjaga supaya dapat dikonsumsi dengan baik. Sedangkan M2-nya itu kita berharap mahasiswa mampu menerapkan mutu pangan, mutu keamanan, dan undang-undang pangan. Jadi setelah belajar mata kuliah keamanan pangan, kami berharap, para dosen berharap kalian bisa menerapkan mutu pangan sesuai dengan keamanan dan perundang-undangan pangan yang ada di Indonesia. Itu harapan kami ya. Ada 14 pertemuan, sebenarnya ada 16 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Jadi kalau di total 16, sedangkan kalian untuk mendapatkan materi itu ada 14 pertemuan ya. Nah, untuk pertemuan pertama yaitu yang harusnya hari ini, nanti setelah pembahasan praktikum kita akan mulai, yaitu kita berharap capaian pada pertemuan, kita berharap untuk pertemuan pertama mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar keamanan pangan. Jadi nanti di pertemuan pertama kita akan bahas tentang apa sih keamanan pangan, arti keamanan pangan, terus 5 kunci atau 5 kunci yang dapat menjaga keamanan pangan, baik industri maupun industri rumah tangga maupun industri skala besar. Nah, untuk pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menyebutkan mutu pangan. Di sini nanti kita akan membahas hal-hal atau faktor-faktor yang terkait dengan mutu pangan. Untuk pertemuan ketiga, kita akan bahas yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kerusakan dan penurunan mutu pangan. Mengapa ada dua? Karena sama-sama kita tahu kerusakan atau penurunan mutu pangan tuh ada berbagai macam faktor, baik kimia maupun biologis. Jadi kalau cuma satu pertemuan saya rasa kurang, kami rasa kurang. Jadi kami buat 2 pertemuan biar kalian bisa dapat menerima lebih detail apa saja sih yang mengakibatkan atau faktor-faktor apa saja yang dapat merusak dan menurunkan mutu pada pangan. Itu pertemuan 3 dan 4. Nah, untuk pertemuan kelima, kita berharap setelah pertemuan kelima kalian tahu atau mampu menjelaskan penyakit bawaan pangan. Sama-sama kita tahu bahwa pangan yang tidak sehat atau makanan yang tidak sehat akan membawa berbagai penyakit ya, selain yang biasa kita sakit perut atau diare dan sebagainya. Ternyata ada beberapa penyakit lain yang memang disebabkan oleh kerusakan atau bawaan pangan itu sendiri. Itu akan kita bahas di pertemuan kelima. Sedangkan pertemuan ke-6, kita berharap setelah pertemuan ke-6 mahasiswa mampu menjelaskan pengawasan mutu pangan, kendalian dan standarisasi mutu pangan. Jadi di Indonesia ini sebenarnya pengawasan mutu pangan dan pengendaliannya itu ada standar. Menggunakan metode apa saja itu sudah ada. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi di pertemuan ini pembuka apa aja sih sebenarnya mutu pangan atau pengendalian pangan yang ada di Indonesia. Sedangkan di pertemuan ke-7, satu pertemuan sebelum kita UTS ya, akan bahas atau kita berharap setelah pertemuan 7 mahasiswa mampu menjelaskan bahan tambahan pangan atau yang biasa kita kenal BTP. Ya, coba kalian masih ingat nggak bahan tambahan pangan apa saja yang sering digunakan di pada saat pengolahan makanan? Ini kalau nggak salah ada IBM ya? Benar kan ya? Ada di IBM, belajar nggak tentang bahan tambahan pangan? Kalau tidak salah, ada. Siti? Halo, Siti? Suara saya terdengar nggak, Neng? Terdengar Ibu. Dengar Ayo, Ibu. nah ada Ike nih, waktu IBM belajar nggak terkait tentang bahan tambahan pangan, inget nggak? Sepertinya belajar, Bu. Lupa ya. Nah, lupa pasti deh.
Jadi nanti kita akan bahas kembali di pertemuan 7 bahan tambahan pangan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan sebenarnya digunakan untuk pangan ya. Jadi kita akan bahas di pertemuan ke-7. Setelah itu minggu ke-8 kalau sesuai dengan kalender akademik itu kalian UTS, di mana kalau seperti tahun-tahun yang lalu kalau ada 2 pengampu berarti kalian akan menerima soal UTS 2 dari saya ataupun dari saya 1 dan juga dari Bu Fatma seperti itu. Jadi kalian harus siap-siap menerima atau mengerjakan soal UTS dari 2 dosen. Paham ya? Ini kan udah terjadi pada dari tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Setelah UTS kita akan pelajari di pertemuan ke-8 tentang regulasi keamanan pangan. Nah, regulasi keamanan pangan itu yang dimaksud adalah teknik-teknik atau sistem-sistem yang biasa kita gunakan di Indonesia tentang food safety atau keamanan pangannya. Regulasi apa saja disebutkan di pertemuan 8, nanti kita akan lebih fokus di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini salah satu regulasi keamanan pangan yang biasa digunakan di Indonesia itu Good Manufacturing Practice atau yang biasa kita sebut GMP. Ya, dan untuk pertemuan ke-10 juga sama, ini salah satu regulasi keamanan pangan yaitu Sanitation Standard Operating Procedure atau yang biasa kita singkat SSOP. Saya rasa seharusnya sedikit atau banyaknya kalian sudah mendengar atau paling tidak kalian pernah mengenal GMP atau SSOP kalau misalnya baca-baca artikel ataupun terkait dengan keamanan pangan ini pasti selalu keluar. Pertemuan 11-12, kenapa 2 pertemuan dengan materi yang sama? Yaitu Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP. Karena HACCP banyak bahasannya dari bagaimana kita menentukan dokumen HACCP, terus bagaimana kita menentukan kritik poinnya di HACCP. Ini kenapa dua materi, kenapa 2 pertemuan? Karena pengalaman dari kakak kelas kalian 2019 yang magang di rumah sakit, hampir sebagian besar pihak rumah sakit mengeluhkan tentang HACCP-nya. Karena nanti di rumah sakit, kalian kan ada manajemen pelayanan rumah sakit ya. Jadi kan ada 2 nih, nanti di pas magang rumah sakit itu ada klinik sama ada manajemen pelayanan. Nah, biasanya di manajemen pelayanan ini, kalian diminta untuk menentukan kritisnya pada sebuah makanan. Tuh, jadi bagaimana menentukan dokumen yang baik dan benar digunakan untuk hasil itu seperti apa, nanti akan dipelajari di pertemuan 11-12 ya. Jangan sampai kita nggak mau nanti kalian 2020 karena tahun depan kalian sudah magang, kalau nggak salah nih, di 2023 pertengahan itu kalian sudah magang, jadi kami berharap HACCP-nya diperdalam atau jangan dilupain. Karena ini tuh akan digunakan di rumah sakit gitu kan. Nah, kalau kalian berminat untuk bekerja di perusahaan industri, ini HACCP, GMP, SSOP itu tuh sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat ditanyakan. Pernah nggak belajar HACCP atau SSOP itu bagaimana ya prosedurnya? Biasanya itu yang ditanyakan. Nah, itu di 11-12, di pertemuan 13 akan bahas food safety system certification atau biasa kita sebut FSC. Jadi di sini ada sertifikasi terkait keamanan pangan. Bagaimana prosedurnya nanti kita akan pelajari ya. Nah, terakhir di pertemuan ke-14 kebijakan keamanan pangan di Indonesia. Jadi ini akan belajar apa saja kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terkait keamanan pangan dan apa saja yang akan dilakukan pemerintah atau undang-undang apa saja yang digunakan pemerintah terkait kebijakan keamanan pangan. Ini materi 14 yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, nggak nyampe 6 bulan, kalau nggak salah hitung-hitungan Desember itu seharusnya sudah habis. Ya, jadi ketika Natal dan Tahun Baru, kalian sudah menyelesaikan semester 5. Jadi Januari akhir kalian sudah masuk semester 6. Seperti itu. Ya, sampai 14 pembahasan materi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada itu. Belum ya, baik kita lanjutkan. Nah, sedangkan
Deskripsi tentang mata kuliah keamanan pangan itu, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai mutu bahan pangan, kerusakan dan penurunan mutu pangan, pengawasan mutu pangan, serta pengendalian mutu pangan. Mata kuliah ini juga menjelaskan mengenai standarisasi mutu, serta program pengendalian mutu dan keamanan pangan, serta HACCP. Selain itu, mata kuliah ini juga memberikan materi mengenai sertifikasi mutu, regulasi pangan, dan jaminan produk halal. Kalau tinggal salah hygiene sanitasi itu kalian udah dapat belum sih nih di semester lalu? Ada mata kuliah hygiene sanitasi nggak? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Mungkin include mata kuliah apa yang bahas tentang hygiene sanitasi? Ingat nggak? 1-4. Di semester 1-4 ada nggak mata kuliah yang membahas terkait hygiene sanitasi? Dengan Bu Sabrina waktu itu belajar apa? Oh nggak salah di 4 atau 3. Ada nggak yang berhubungan dengan hygiene sanitasi? K3, Ibu. Oh K3 ya, ada ya sedikit ya tentang hygiene sanitasi ya. Nah mungkin nanti di keamanan pangan kita akan lebih jelas membahas tentang bagaimana prosedur juga hygiene sanitasi atau keamanan pangan yang ada di industri ataupun industri besar maupun industri rumah tangga. Nah ini ringkasannya maksudnya ada inisial ME, ada inisial SS. Ini merupakan bisa kode siapa yang mengajarkan. Jadi ketika nanti ada inisial ME berarti pertemuan tersebut saya yang mengajarkan. Tapi ketika ada inisial FS, itu berarti Bu Fatma yang mengajarkan. Silahkan untuk format atau PJ menghubungi dosen yang bersangkutan ketika memang jatuh atau ketika memang materi tersebut diajarkan oleh Bu Fatma atau saya ya. Paham ya? Ini kayaknya masa prosedurnya masih sama tahun lalu. Nah, ini beberapa buku yang saya dan Bu Fatma gunakan. Silahkan kalian cari di media online manapun, bisa jadi bahan rekomendasi kalian untuk menambah pengertian tentang keamanan pangan. Ya, jadi ini kodenya seperti biasa, ME kode nama saya, SS kode namanya Bu Fatma. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Lanjut ya. Ini RPS, nanti ke bawahnya silahkan kalian baca untuk materi, submaterinya sudah kami berikan. Jadi saya berharap ketika H-1 atau ketika masuk pertemuan-pertemuan apapun, kalian sudah tahu, oh saya akan belajar seperti ini, akan belajar materi ini. Saya harap kalian bisa mempersiapkan, jadi ketika ada interaksi atau dosen menanya, kalian bisa jawab. Semua materi biasanya bisa diakses di media sosial atau media elektronik manapun untuk menambah pengetahuan kalian. Ya, nanti silakan baca sendiri. Oke, ini penilaian. Karena ini merupakan salah satu mata kuliah praktikum, jadi penilaiannya itu tugas 10%, praktikum 50%, UTS 15%, UAS 25%. Bu, kok praktikum 50% gitu kan? Karena mata kuliah ini satu mata kuliah praktikum dan kita berharap keamanan pangan kalian bisa lebih jelas dengan adanya praktikum karena keamanan pangan sangat digunakan sekali baik kalian nanti magang di rumah sakit pada saat magang di rumah sakit ataupun nanti kalian berkecimpung di dunia kerja yang berhubungan dengan industri. Pasti akan ditanyakan, belajar nggak HACCP-nya, belajar nggak SSOP-nya, belajar nggak GMP-nya, itu prosedurnya seperti apa. Jadi kenapa 50% ada di praktikum, kita berharap kalian paham betul dan bisa nantinya mempraktekkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Paham? Lanjut ya. Oke. Bu Fatma ada tambahan, Bu? Bu? Untuk sampai saat ini belum ada, Bu Mili. Baik, kita lanjut bahas ke prosedur praktikum ya, Bu Fat ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ingat, Ibu. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang tata tertib praktikum mata kuliah keamanan pangan, baik secara daring ataupun luring. Jadi kita buat dua sistem praktikum keamanan pangan, yaitu daring dan luring. Kenapa Bu dua sistem?
Karena kita satu belum boleh full luring, peraturan kita hanya boleh praktikum saja yang luring dan itu pun praktikum kita pilih mana yang bisa luring, mana yang nanti kita lakukan daring. Ya, walaupun daring, saya harap kerjasama kalian masih bisa dikondisikan. Ya. Jadi yang pertama, praktikum atau kuliah keamanan pangan dilaksanakan sebanyak 12 kali praktikum. Jadi nanti kita pilih di bawah nih di pas ke-8 tema praktikum apa saja yang kita praktikumkan atau yang bisa secara daring. Jadi 12 praktikum kita buat 2 praktikum dan 10 responsi. Bu, responsi apa gitu. Nah, responsi itu pendalaman. Oke, nanti apa aja Bu yang 10 itu responsi nanti kita akan bahas di bawah ya. Yang kedua, setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, tidak boleh lebih dari 4. Paham? Kalau nggak salah udah ada kelompok dasar-dasar kuliner. Masih inget nggak? Masih, Bu. Oke. Kenapa Bu pakai praktikum apa pakai kelompoknya dasar kuliner? Boleh ganti nggak Bu? Gitu. Pertama, kenapa pakai dasar kuliner? Karena nanti kita sistemnya tuh hampir sama atau mirip dengan kita praktikum di tahun lalu. Tahun lalu apa? Tahun lalu ya? Kayak praktikum kuliner, praktikum apapun, itu nanti kita akan dibagi 2, gitu kan, 2 termin. Misal nih, kelas A minggu pertama absen 1 sampai 12. Kelas B, kelas A minggu kedua itu absen 13 sampai akhir. Kelas B minggu ketiga absen 1 sampai 12, kelas B untuk minggu keempat itu absen 13 sampai akhir. Kenapa dibuat lagi Bu sistemnya sama kayak tahun kita praktikum kuliner? Karena supaya kalian itu di Karawangnya itu bisa fokus. Maksudnya misalnya 1 atau 2 bulan memang itu untuk praktikum. Benar kan ya tahun waktu kuliner seperti itu? Benar nggak? Kalian ngerasainnya begitu nggak? Iya, betul, Bu. Ya, jadi selama 2 bulan kalian stay di Karawang untuk praktikum gitu kan. Jadi 2 bulan ya, November, Desember stay, nanti Januari kalian bisa pulang. Jadi September, Oktober kalian bisa dari rumah kuliahnya atau dari manapun online seperti itu. Jadi nanti kita berusaha untuk teori dihabiskan sebelum UTS. Jadi nanti satu pertemuan saya dan Bu Fatma akan berusaha mengajar dua materi. Seperti itu kayak yang udah tahun-tahun sebelumnya. Jadi berharap ketika pada saat praktikum, mata kuliah atau teori sudah habis. Jadi kalian tidak terbagi antara praktikum dan teori. Seperti itu. Paham ya? Paham sampai poin 2? Halo? Paham ya? Nah, untuk poin ketiga, mahasiswa harus mengenakan baju praktek lengkap selama praktikum. Kan kita ada 2 kali praktikum. Nah, saya berharap itu kalian tetap pakai baju praktikum seperti celemek ataupun masih celemek kan? Nggak ganti yang baju kayak angkatan 2000 sekarang kan? Enggak, Bu. Ya, Bu. Kita masih celemek, Bu. Oke. Nanti pakai kalian bawa baju praktikumnya seperti biasa kalian praktek, terus perlengkapan kalian bawa sendiri ya, lap, pisau, sendok, garpu dan sebagainya. Terus peraturan saya rasa sama untuk cewek, tolong jangan cat kuku, jangan pakai cat kuku dulu atau perhiasan seperti itu. Nah, untuk poin 6, untuk presentasi hasil responsi dilakukan secara daring per kelompok, semua kelompok harus siap karena kita nanti sistemnya acak. Bu, maksudnya responsif seperti apa? Nanti kita bahas di poin ke-8. Nah, poin ke-7, laporan hasil responsi dan praktikum dipresentasikan secara daring dan dikirim ke Google Classroom. Jadi saya sudah membuat Google Classroom yang berfungsi untuk kalian mengumpulkan tugas atau saya dan Bu Fatma akan memberikan materi ataupun format laporan di Google Classroom. Sampai sini paham? Paham? Ya. Nah, ini dia tema praktikum yang 2 praktikum dan 10 responsi.
Jadi nanti di praktikum pertama yang setelah UTS, kita buat setelah UTS, tapi sebenarnya minggu depan tuh udah masuk jadwal praktikum pertama kalau tidak salah. Biasanya seperti itu, seminggu setelah teori, minggu depannya itu langsung praktikum. Itu kita akan ya Milih apakah ini anaknya yang gabung A dan B atau kelas A doang ya Bu yang hadir saat ini? A dan B, Bu. A dan B kan ya? Heeh. Oh, makasih Bu Mili. Sip. Ya. Karena kita mengajar berdua, Bu, dan kita bagi materi, jadi setiap pertemuan kita gabung A dan B. Gitu, biar maksudnya kita menghemat waktu juga. Seperti biasa lah, tahun-tahun kemarin juga prosedurnya seperti itu ya. Baik, ini praktikum pertama dan kedua itu kita akan mempraktikumkan tentang kerusakan dan penurunan mutu pangan. Jadi nanti di sini 2 pertemuan kita akan coba nih mengetes dengan bahan-bahan tradisional, berbagai bahan makanan atau makanan yang ada di sekitar kita, apakah mengandung zat-zat yang tidak seharusnya. Contoh, misalnya kita akan mencoba berbagai macam jenis bakso, nanti kita beli berbagai macam jenis bakso yang di pinggiran ataupun yang kemasan, kita coba gunakan alat tes tradisional, biasanya kunyit dan sebagainya, apakah bakso tersebut mengandung boraks atau tidak. Jadi akan kita praktikumkan di pertemuan pertama dan kedua. Paham ya? Jadi nanti kami siapkan berbagai macam bahan makanan yang ada di sekitar kita, apakah makanan tersebut aman atau tidak, atau bahan tambahan pangannya sesuai dengan prosedur atau tidak. Itu di praktikum 1 dan 2. Nah, untuk dari 3 dan seterusnya itu responsi. Ya, di pertemuan ketiga, pertemuan praktikum ketiga bahan tambahan pangan. Ini jadi kalian per kelompok cari berbagai macam bahan tambahan pangan yang aman bagi pangan atau bagi makanan. Ya, jadi ini tugasnya kelompok, jadi kalian silahkan cari berbagai macam bahan tambahan pangan apa saja yang bisa digunakan untuk sebagai penambah makanan. Paham ya? Udah kebayang? Kayak misalnya pewarna sebenarnya batas amannya berapa, terus apalagi perasa gitu kan, perasa batas amannya apa, terus biasanya perasa yang digunakan apa, itu kan ada tuh di peraturan Kementerian Kesehatan kalau nggak salah ya. Nah, di pertemuan 4-5 GMP. GMP itu yang tadi nanti kalian sistemnya responsi, jadi nanti akan ada kuesioner GMP. Ya, kalian mengikuti satu produk dari awal sampai akhir pembuatan gitu. Misalnya kalian izin gitu ke warteg atau ke tukang jualan yang ada sekitarnya, kalian ikuti prosesnya dari awal sampai akhir. Apakah sudah sesuai dengan GMP atau belum? Ya, nah nanti setelah itu akan ada perhitungannya apakah maksudnya akan ada checklist-nya apakah produk tersebut sudah sesuai dengan aturan keamanan pangan atau belum ya. SSOP 1 sama kenapa SSOP 1? Karena kuesioner SSOP itu lebih singkat. SSOP itu kalau nggak salah ada 8 kriteria yang dia sudah masuk dalam kata aman atau tidak gitu kan prosedurnya. Kalau GMP itu kalau nggak salah ada 13. Jadi kami buat 2 pertemuan untuk praktikum. Setelah SSOP ada HACCP sampai 4. Bu, kenapa sampai 4 gitu kan? Karena kami mau, saya dan Bu Fatma mau kalian benar-benar paham terkait HACCP. Karena yang tadi saya bilang dari awal pengalaman di 2019 hampir sebagian besar rumah sakit mengeluhkan terkait HACCP-nya, dokumen bakunya. Jadi kemarin tuh kakak kelasnya tidak mempunyai dokumen baku. Gitu. Jadi dokumennya tuh ambil dari media elektronik. Jadi kita berharap nanti di HACCP ini di 789 10 Bu Fatma atau kami akan memberikan dokumen baku yang kalian bisa gunakan ketika nanti magang di rumah sakit. Hampir sebagian besar rumah sakit itu menanyakan, Bu, memang tidak ada dokumen baku HACCP dari kampus ya? Seperti itu menanyakannya. Jadi kan memang tahun lalu tidak ada
mata kuliah keamanan pangan ya yang pas angkatan 2019 tuh, karena mereka tahun lalu tuh memilihnya untuk pilihan wajibnya itu kalau nggak salah percobaan makanan. Gitu. Nah, sekarang pilihan wajibnya itu keamanan pangan. Jadi kalian akan dipandu atau akan kami buat lebih paham terkait hasilnya, bagaimana dokumen bakunya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana menentukan titik kritisnya, seperti itu dengan saya dan Bu Fatma nanti ya. Di pertemuan 11-12 untuk praktikum ke sertifikasinya, FSSC-nya ya. Jadi responsi ketika kalian habis mengerjakan terkait formulir-formulirnya, nanti kalian ada presentasi. Biasanya kita akan buat presentasi di akhir dari 12 pertemuan ini. Semua kelompok harus siap kapanpun. Jadi kami akan acak dari berarti kan kelompok kelas A ada berapa kelompok? Kalau yang praktikum dasar kuliner kemarin. A itu kalau nggak salah 4 ya, 3 ya. 3, 6. Ada 6 kelompok. B berapa kelompok? Ayo. 6 kelompok, Ibu. Berapa? 6 kelompok juga, Bu. Nah, berarti kan nanti ada 12 kelompok ya. Nah, nanti dari 12 kelompok A dan B akan kami acak. Jadi mau nggak mau kalian harus siap. Ya, nggak ada karena kelompok 1 yang maju, kelompok 2, 3, 4, 5 santai. Enggak. Jadi kalian mau nggak mau harus siap. Baik, itu dia materi praktikum kita. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu, punten izin bertanya. Boleh. Ini untuk responsi itu, jadi nanti kita bikin laporan gitu, Bu. Siap, ya benar. Jadi nanti bikin laporan dari hasil kegiatan yang kalian lakukan, karena nanti misal nih ya, misal di GMP nih. GMP saya dan Bu Fatma akan memberikan sekalian kuesioner GMP yang biasa digunakan untuk pengecekan apakah produk tersebut sudah sesuai dengan keamanan pangan. Jadi setelah kalian misal kelompok 1 izinnya dapatnya di tukang gorengan gitu kan, gorengan nggak usah yang jauh-jauh, gorengan depan kampus atau misalnya ibunya jualan itu diikutin dari A sampai Z gitu kan. Nah, nanti kalian presentasikan bagaimana hasil, apakah sudah produk tersebut sudah sesuai GMP-nya atau sudah sesuai SSOP-nya atau tidak, seperti itu. Ya. Ibu, untuk format laporannya nanti disediakan oleh Ibu atau bagaimana? Baik, nanti untuk format laporan, saya dan Bu Fatma akan menyediakan, akan memberikan formatnya secara umum, nanti kami akan taruh di Google Classroom. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih. Baik, Bu Fatma ada tambahan terkait materi praktikum kita? Belum ada Bu Mili. Baik ya, nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan ketika berjalan ya Bu Fatma ya. Baik, untuk kalian ada pertanyaan lagi terkait praktikum, pembelajaran atau sistem pembelajaran yang mungkin saya terlewat atau mungkin yang kurang jelas tadi saya menyampaikannya. Cukup? Ibu punten, Ya, Ke. Ibu izin bertanya. Kenapa, Ke? Ike dulu ya. Iya, boleh, Ke. Emang ada berapa sih? Izin bertanya Bu, tadi terkait presentasi ini berarti cukup yang dipresentasiin ini pelaporannya aja, apa harus di PPT-in Bu? Terus tadi kayaknya Ike yang terlewat, ini tuh semuanya selesai dulu praktikum baru presentasi atau setiap minggu ada presentasi seperti itu Bu? Terima kasih. Oh ya, itu juga saya yang terlewat, bukan Ike yang terlewat. Jadi nanti yang dipresentasikan itu laporan masuk ke Google Classroom beserta PPT. Jadi nanti kalian singkat ke PPT, kan lebih ringkas ya dari laporan. Jadi kalian ringkas hasil laporan kalian ke dalam PPT. Jadi nanti yang dipresentasikan itu dari PPT-nya. Seperti itu ya. Nah, selesai dulu semua praktikum baru dipresentasikan atau per materi dipresentasikan. Begitu ya, Kak ya? Nah, untuk waktunya seperti itu nanti coba saya koordinasikan kembali dengan Bu Fatma, apakah kita akan semua dulu baru kita presentasikan atau setiap satu materi kita presentasikan. Nanti ya Bu Fatma ya, nanti kita bicarakan ya Bu Fatma enaknya bagaimana. Betul Bu Mili. Baik.
Untuk waktunya nanti kita coba kita bicarakan lagi bersama seiring berjalannya waktu ya. Gitu, Kak. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, tadi ada selain itu siapa yang mau nanya ya? Iya Lia. Bu, Bu. Ya, Tadi ya. sayangnya saya kelewat Bu. Buat praktikum luringnya ini berarti nanti habis UTS atau bagaimana ya Bu? Nah, untuk praktikum luringnya setelah UTS. Ya, jadi ada 2 nih kan, kerusakan dan penurunan mutu pangan itu ada 2, nanti kita akan praktikumkan setelah UTS, jadi di minggu ke-9. Harapannya sih jadi kalian praktikum tapi materi sudah selesai. Gitu, jadi kalian tidak membagilah fokus kalian ke materi, fokus kalian ke praktikum, jadi kalian memang setelah UTS itu kalian fokus terhadap praktikum. Karena kami sepakat, para dosen gizi sepakat bahwa praktikum akan kita adakan setelah UTS, jadi kami juga menyeting, para dosen gizi menyeting untuk mata kuliah materi praktikum, usahakan teori sudah habis dulu. Usahakan ya, tidak menutup kemungkinan kalau ada beberapa dosen yang teorinya belum habis, masih ada teori, terus seiring berjalanan bareng dengan praktikum itu tidak masalah. Tapi kami sudah menyeting atau sudah sepakat sistemnya seperti itu. Ya kan kita juga kembalikan lagi ke kepentingan dan keperluan atau para dosen masing-masing tidak mungkin sama. Seperti itu ya. Oke, baik Nurul, kenapa Nurul? Izin bertanya ya Bu, berarti untuk praktikum luring tuh hampir semua mata kuliah itu udah UTS ya Bu? Kesepakatan kami sih seperti itu. Gitu. Jadi kita buat sistemnya tuh sama kayak tahun lalu, tahun kalian praktikum kuliner. Nah, kan kalian di Karawang itu 2 bulan ya kalau nggak salah, 2 bulan penuh tuh hanya buat praktikum, bener nggak? Kalau saya tidak salah ingat. Yang tahun kuliner. Iya Bu. Nah, kita maunya seperti itu. Jadi kan karena kita belum boleh full-fullan ya. Belum boleh full-fullan, maksudnya 100% ke kampus, dan kita juga kan lab kita kalian lihat sendiri masih masa renov gitu kan. Nah, kenapa? Kemungkinan kalau misalnya praktikum disejalankan dengan teori, nah kita khawatir bangunan kita belum jadi. Gitu, sampai sekarang aja kan masih bongkar-bongkar tuh, belum selesai. Nah, perkiraan kalau koordinasi dengan kepala lab dan koordinasi dengan bangunannya, mamangnya, itu tuh perkiraan baru selesai itu atau bisa digunakan itu setelah UTS, seperti itu. Karena kita nggak mau lagi masa bangun, kita tetap memaksakan untuk praktikum, jatuhnya nanti malah debu, terus kalian juga nggak nyaman kan, misalnya masih ada orang bangunan tapi kalian praktikum seperti itu. Jadi kita sih sepakat dari para dosen gizi kita praktikum semua atau hampir semua setelah UTS seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, ada pertanyaan lain sebelum kita masuk materi? Cukup? Manggut. Masih ada yang mau ditanyakan nggak nih yang lain? Masa dari 50, udah paham ya? Saya nggak mau ada, apa ya namanya, ada nada-nada sumbang, bukan nada sumbang sih. Saya nggak mau ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar maksudnya di luar penjelasan atau pemahaman yang salah. Saya nggak mau ada pemahaman yang salah dari penjelasan kami. Jadi lebih baik kita luruskan saat ini, kita luruskan sekarang daripada ada nada-nada sumbang atau ada pemahaman yang salah terkait mata kuliah apapun, mungkin baik mata kuliah keamanan pangan atau mata kuliah lain seperti itu. Sudah cukup? Bu Mili, punten, saya Boleh. mau menambahkan terkait Boleh. jadwal ya. Boleh. Saya beriringan ya, berdampingan sama pelatihan dasar, latsar, jadi dimohon kefleksibelan waktu teman-teman untuk kuliah jika saya misalnya kuliah di sore hari jam 16.30 kemungkinan ya. Seperti itu ya Bu Mili, saya mohon izin. Punten Bu Mili. Oke, boleh. Gini ya, tadi kami mohon pengertiannya untuk 2020 khususon mata kuliah keamanan pangan, khusus ini Maya, kalau mata
kuliah lain kan kita tidak tahu. Jadi saya dan Bu Fatma berharap minta pengertiannya sedikit gitu kan untuk mata kuliah keamanan pangan terkait Bu Fatma sedang ada kegiatan latsar, di mana latsar itu wajib untuk seluruh dosen CPNS yang ada di Unsika. Jadi sewaktu-waktu nanti Bu Fatma, kalau misalnya pada saat bagian Bu Fatma itu ngajarnya malam, nggak malam-malam juga sih, misalnya jam 5-an atau pada maghrib gitu, itu belum malam kan ya. Maksudnya itu tolong dimaklumi gitu kan, mohon pengertiannya seperti itu. Dan kami pun berdua sebenarnya tidak menginginkan seperti itu ya Bu Fatma ya, tapi kondisi yang memang mengharuskan kami membagi waktu kami gitu, baik kewajiban kami di universitas ataupun kewajiban kami kepada kalian. Itu ya, saya berharap 2020 nih khususnya untuk mata kuliah keamanan pangan sedikit pengertiannya. Jadi jangan nada sumbang kelasnya Bu Fatma pada saat pertemuannya Bu Fatma atau pada saat pertemuannya Bu Mili, saya pun tidak tahu ya apa kondisi yang akan terjadi nanti. Tapi kami sih sebenarnya menginginkan kuliah pada saat waktunya gitu, tidak mengganggu jam-jam istirahat kalian. Tapi kalau misalnya itu pun terjadi gitu kan, kami mohon dari awal pengertiannya kalian gitu kan, pemahaman atau pengertiannya kalian lah untuk ya begini gitu keadaannya gitu. Tapi kami berusaha untuk tidak terlalu sering mungkin ya Bu Fatma ya. Mungkin kalau misalnya bisa sesuai jadwal, kami berdua pun akan sesuai jadwal seperti itu. Bisa dipahami? Ngerti ya semuanya ya? Devi, kenapa Vi? Ibu, saya izin konfirmasi ya Bu yang buat praktikum. Jadi bakal ada 12 kali praktikum, 2 praktikum, 10 responsi. Terus bakal sesuai sama NPM, itu dimulai dari kelas A dulu kan Bu. Yes. Terus setiap pertemuan itu akan ada laporan sama PPT ya Bu? Ya, betul. Jadi nanti, benar yang tadi Desi bilang, saya ulang, nanti kita ada 12 materi pertemuan untuk praktikum, 2-nya praktikum secara luring, dan 10-nya responsi. Di mana responsi itu sistemnya kalian praktikum mandiri, dalam arti yang tadi saya bilang praktikum menggunakan kuesioner, kalian mereview atau melihat keamanan pangan yang terjadi, baik industri rumah tangga dulu lah ya, karena kan skala kecil. Keamanan pangan yang terjadi di industri rumah tangga yang ada di sekitar kalian gitu kan. Setelah itu kalian laporkan, nanti kalian buat PPT. Itu mutlak 12-12-nya. Ya, baik pertemuan ke-1, baik praktikum 1 dan kedua, walaupun praktikum luring juga harus ada pelaporannya. Ya, nanti format-formatnya kita siapkan. Ya, dari 12 itu nanti kalau soal presentasinya di pas materi atau nanti setelah selesai semua, itu nanti kita koordinasikan kembali maunya enaknya seperti apa, Bu Fatma, saya, dan kalian. Seperti itu ya, tapi kalian berarti supaya enggak nimbun, tidak menimbun laporan, senyum kan, tahu udah Ibu, saya mah tahu gitu kan, karena pasti di akhir. Untuk supaya laporan kalian tidak tertimbun banyak, jadi sebaiknya seyogyanya setelah materi yang dipraktikumkan dibuat langsung laporannya dan PPT-nya. Jadi sewaktu-waktu saya dan Bu Fatma, yuk punya waktu, yuk kita presentasi, kalian sudah siap. Seperti itu ya. Kebaca kan udah? Senyum-senyumnya. Ibu nanya lagi, nanti berarti untuk laporan sama PPT-nya itu bakal dikumpulin sama Kormat kan Bu? Baru Kormat kirim ke GCR. Betul, seperti biasa ya. Karena kalau untuk GCR tuh kalau nggak salah kan worksheet-nya per orang ya keluarnya ya. Nah, nanti Kormat ngumpulin praktikumnya berarti ada 6 laporan sama kayak praktikum waktu sama saya itu apa ya dulu ya. Ya, pokoknya samalah sistemnya seperti itu. Nanti baru Kormat mengirimkan ke Google Classroom. Paham ya? Paham, berarti setelah UTS baru kita laporan PPT gitu ya, Bu? Yes. Gitu. Oke, makasih Ibu. Baik. Ada lagi? Cukup? Cukup? Apa ada lagi nih? Ada pertanyaan lagi? Bu Fatma ada tambahan, Bu?
Sudah Bu Mili. Sudah ya. Terkait sistem pembelajaran praktikum, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita mulai masuk ke materi pertama. Izin ya Bu Fatma ya. Kalau memang Bu Fatma ada Baik, Bu Mili, kegiatan siap. lain, jika Bu Fatma ada kegiatan lain silahkan. Jika mau tetap ikut di Zoom ini juga silahkan. Terima kasih Bu Fatma. Terima kasih Bu Mili. Saya izin live karena ada pembukaan latsar. Terima kasih banyak ya Bu Mili. Baik, terima kasih Bu Fatma. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai saja materi kita hari ini ya tentang konsep dasar keamanan pangan. Sebenarnya apa sih keamanan pangan itu? Terus apa saja 5 kunci yang bisa kita terapkan baik di industri rumah tangga ataupun industri besar terhadap keamanan pangan. Sebelum kita masuk ke materi pertama, masih ada pertanyaan tidak terkait sistem pembelajaran dan praktikum kita? Cukup? Sudah cukup. Oh, baik. Kita mulai di pertemuan pertama kita ya. Tunggu. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat PPT-nya yang keamanan pangan belum, Neng? Sudah, Ibu. Baik ya, kita mulai saja pertemuan pertama kita, yaitu tentang konsep dasar keamanan pangan. Di sini kita akan pelajari sebenarnya keamanan pangan itu apa, terus apa saja yang perlu kita perhatikan keamanan pangan sebelum kita masuk ke materi-materi selanjutnya yang lebih dalam ya. Mungkin ini materi pertama kayak materi awalan, kayak pembuka supaya kalian paham yang ada dan yang akan kita pelajari di keamanan pangan ya. Baik, keamanan pangan itu sendiri adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan 3 cemaran, yaitu pertama cemaran biologis, cemaran kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Jadi secara garis besar keamanan pangan itu sebenarnya mempelajari bagaimana kita atau industri rumah tangga dalam mencegah makanan atau pangan dari berbagai kemungkinan. Nah, biasanya cemaran yang terjadi itu secara biologis, secara kimia, ataupun benda-benda lain yang ada dan masuk ke dalam makanan atau pangan baik sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti itu ya. Nah, biasanya nanti di pertemuan kalau nggak salah 2-3 tuh ya tentang kerusakan mutu pangan ya. Nanti akan lebih diperdalam lagi pencemaran biologis itu apa, kimia itu apa, terus fisik itu apa, terus bebas makanan yang harusnya bebas bahaya itu yang seperti apa. Nanti kita akan di pertemuan 2 dan 3. Sekarang kita akan bahas sedikit ya. Nah, jadi yang tadi sudah saya bilang ada 3 cemaran yang sebenarnya harus dihindari atau harus diamankan pada pengolahan bahan pangan, yaitu biologis, fisik, dan kimia. Apa aja sih yang terjadi, apa saja yang harus dihindari pada cemaran biologi, fisik, dan kimia kita akan pelajari selanjutnya. Nah, sebelum kita pelajari tentang cemaran fisik, biologis, dan kimia, nah ini dia kontaminasi yang sering terjadi pada pangan atau pada proses pangan, pembuatan pangan. Bahan baku. Nih, kenapa bahan baku? Karena kita harus memastikan dulu nih bahan baku yang kita gunakan dalam proses pembuatan makanan apapun, baik industri rumah tangga ataupun skala besar, itu aman, bersih, sehat, atau tidak ada kontaminasi atau cemaran-cemaran lain. Ya. Air. Nah, penggunaan air bersih atau penggunaan air yang baik itu juga merupakan salah satu kontaminasi atau sumber kontaminasi terhadap cemaran makanan atau cemaran pangan. Sebaiknya menggunakan air yang seharusnya. Contoh, misalnya nih air yang bersih, terus airnya tidak berbau, terus airnya tidak berwarna. Itu sebaiknya air yang digunakan. Kenapa, Bu? Gitu kan. Karena air yang berbau, air yang berwarna, terus air yang ada cemaran itu akan mempengaruhi produk atau akan mempengaruhi hasil makanan, akan mempengaruhi makanan yang dihasilkan. Misal nih pada saat pencucian,
kan dari bahan baku kita prepare ya, kalau di kuliner kan ada persiapan ya, pembelian bahan baku, masih ingat nggak nih kulinernya? Ada pembelian bahan baku, terus persiapan ya, terus habis persiapan pengolahan, penyajian, seperti itu kan ya tahapan-tahapan dalam pengolahan makanan. Nah, pada saat pembersihan atau pada saat persiapan, sebaiknya gunakan air yang bersih. Ya kan udah tahu dong metodenya, air yang bersih, air yang mengalir agar kontaminasi atau bahan-bahan yang tidak diinginkan keluar dan mengalir bersama air seperti itu ya. Kalaupun memang menggunakan air yang direndam, maksudnya di dalam baskom untuk mencuci bahan makanan, itu tidak apa-apa, tapi sesering mungkin diganti. Pastikan kalau bahan makanan tersebut mau kita gunakan, pastikan air pencuciannya itu bersih. Seperti itu ya. Debu nih, debu. Hindari bahan makanan dari debu, dari tanah, ataupun sampah. Usahakan kalau membuat suatu makanan atau proses produksi makanan, usahakan tempatnya jauh dari debu, dari tanah, ataupun sampah. Walaupun karena dikhawatirkan jika dekat dengan debu, tanah, sampah, secara tidak langsung debu-debu itu kita takutnya debu-debu, aroma atau baunya itu masuk ke dalam proses produksi. Nah, nantinya kita takutkan kalau misalnya itu semua terjadi akan mempengaruhi hasil makanan yang kita buat. Ya. Terus juga sumber kontaminasi misalnya tikus, serangga, binatang peliharaan nih yang buat di rumah yang punya binatang peliharaan pada saat masak atau produksi, usahakan binatang peliharaannya jangan deket-deket dulu. Takutnya kan bulunya atau kayak kucing bulunya ataupun bulu-bulu anjingnya ataupun kotoran yang ataupun bakteri-bakteri yang ada di hewan peliharaan itu takutnya terbang sama udara terus masuk ke dalam makanan atau produk yang kita buat seperti itu ya. Nah, sumber kontaminasi yang lainnya itu kemasan. Usahakan kalau misalnya produk kita untuk dijual, usahakan bungkus atau kemas makanan kita sesuai dengan peraturan. Contoh, jangan pakai plastik yang warna hitam ketika membungkus. Benar nggak? Kenapa plastik hitam tidak baik? Karena plastik hitam itu terbuat dari daur ulang. Maksudnya daur ulang yang memang tidak seharusnya. Jadi, kalian bisa buktikan bahwa jika membungkus dengan kemasan plastik yang berwarna hitam dan ketika kemasan tersebut bercampur dengan panas, jika makanan itu panas, kalian coba deh, pasti aroma dan baunya itu udah pasti beda. Pernah nggak beli makanan, misalnya goreng-gorengan nih lagi panas-panasnya, terus abangnya nggak dilapisin pakai kertas, langsung ke plastik, terus ketika kalian makan ada aroma yang beda. Pernah nggak ngerasain? Beli gorengan atau beli apapun gitu. Nah, itu karena kemasan plastik yang berwarna hitam itu daur ulang dari bahan-bahan yang tidak seharusnya. Jadi, sebaiknya kalau misalnya bungkus dengan makanan, nanti next-nya kita jualan. Biasanya ada nih kewirausahaan nih, kalian pasti akan dapat mata kuliah kewirausahaan dan kalian wajib untuk menjual produk kalian gitu kan. Seperti itu. Jadi kemasan juga harus diperhatikan. Pengolahan makanan. Nah, kalau nggak salah di kuliner, dasar-dasar kuliner tuh ada teknik pengolahan makanan yang baik dan benar seperti apa. Karena ada beberapa bakteri yang akan mati ketika pengolahan pangan berada di titik suhu tertentu. Ada bakteri yang tidak mati di titik suhu tertentu. Seperti itu ya kalau tidak salah. Nah, itu juga pada saat pengolahan makanan itu harus diperhatikan. Makanan yang kita buat itu sebenarnya ada di suhu berapa, butuh suhu berapa supaya bakteri-bakteri itu bisa mati. Seperti itu. Nah, ini berbagai sumber kontaminasi yang biasanya sering terjadi pada produk pangan. Paham? Ada pertanyaan nggak sampai kontaminasi nih? Ada pertanyaan? Masih lanjut ya. Nah, tadi kan ada 3 bahaya ya yang sering terjadi pada saat keamanan pangan. Bahaya fisik, bahaya biologis, sama satu lagi apa? Ayo, fisik, kimia. Ya, nah kita bahas dulu bahaya fisik. Sedikit tentang bahaya fisik, nanti kita akan perdalam di pertemuan 2 dan 3. Oke ya. Jadi bahaya fisik itu contohnya kayak staples, rambut, kuku, serpihan kaca atau plastik, tubuh serangga atau lalat yang nempel, potongan kawat, sama sumber bahaya listrik lainnya. Kenapa pas praktikum yang nggak pakai kerudung atau yang berkerudung bahkan perlu pakai tutup kepala?
dikhawatirkan pada saat proses produksi, pada saat proses pengolahan makanan, secara tidak sengaja makanan itu masuk ke dalam makanan yang nantinya akan kita sajikan. Nah, itu salah satu merupakan bahaya fisik. Pernah nggak beli sesuatu gitu, atau pada saat makan nasi atau beli sesuatu, ada nih bahaya-bahaya fisik ini. Pernah nggak kalian? Pernah, Bu? Nah, pernah kan? Entah rambut lah yang masuk, entah staples lah yang masuk, entah potongan kuku lah yang masuk, entah serpihan kaca ataupun plastik lah yang masuk kan, entah serangga. Nah, biasanya inilah yang disebut bahaya-bahaya fisik yang dapat mengancam keamanan pangan yang nantinya akan kita konsumsi. Jadi pastikan jika kita membuat suatu produk makanan yang nantinya kita jual ataupun kita konsumsi sendiri, pastikan bahwa bahaya-bahaya fisik ini tidak ada. Ya, staples nih yang biasanya di dalam pengemasan terus kita nggak lihat lagi kan. Kalau staples masuk ke dalam tubuh kita, terus kan staples ujungnya lancip ya. Ujungnya lancip masuk ke dalam tubuh kita dan itu akan melukai anggota tubuh kita, contohnya lambung kita, usus kita. Memang tidak akan terasa sekarang gitu kan, tidak akan terasa ketika masuk staples 1 terus aduh berasa sakit atau perih, enggak. Tapi seiring berjalannya waktu biasanya bahaya-bahaya itu akan berakibat kerusakan atau gangguan pada kesehatan kita seperti itu. Rambut juga pada saat masak juga usahakan walaupun masak di rumah nih nggak perlu pakai kerudung gitu kan, usahakan rambut paling nggak dikuncir supaya pas masak itu nggak jatuh-jatuh rambutnya. Kan nggak enak kalau misalnya mama papa makan terus ada rambutnya, siapa yang masak ya kan nggak enak ya tuh terkesannya seperti itu. Walaupun kita masak di rumah, walaupun kita melakukan produksi di rumah, usahakan keamanan pangannya tetap terjaga ya. Ini bahaya fisik. Nah, bagaimana cara menghindari bahaya fisik? Yang pertama tadi, bahan yang akan diolah hendaknya disortir atau dipilih untuk menghindari benda-benda asing. Biasanya suka ada di beras nih. Biasanya kan kalau beli beras tuh suka ada batu-batu kecil ya, bener nggak? Batu kecil, gabah ya biasanya ada. Nah, biasanya teknik supaya itu batu-batu kalau dipilihkan kan lama. Biasanya diayak, ditampiah ya kalau yang zaman dulu tuh. Nah, seperti itu tuh bisa, itu merupakan salah satu teknik untuk menyortir benda-benda asing yang ada di dalam beras. Terus usahakan bahan pangan diwadahi atau dikemas dengan baik agar aman dalam proses transportasi dan distribusi. Ini maksudnya jika bahan produk yang kita hasilkan itu untuk dijual. Usahakan dikemas atau ditaruh di tempat yang aman pada saat pengiriman gitu kan. Biasanya kalau naik kita beli makanan melalui Gojek kan sekarang tuh udah kece tuh di klip gitu ya, di klip sampai habis tuh pakai yang kawat bukan kawat, yang plastik itu pengikat plastik. Nah, itu supaya bermaksud juga supaya makanan yang ada di dalam tuh enggak gocak-gocak atau enggak tumpah-tumpah. Gitu. Selama bekerja, para pekerja pangan sebaiknya menggunakan tutup kepala yang tadi saya ceritakan. Sebaiknya kalau buat produk apapun pakai tutup kepala, sarung tangan, dan secara teratur memotong kuku dan rambut. Ya. Terus cara menghindari bahaya fisik itu untuk para pekerja industri pangan sebaiknya menghindari pemakaian perhiasan atau pernak-pernik dari logam. Nah, waktu kuliner atau praktikum apapun yang ada bahan makanannya kan kami para dosen selalu bilang tolong pada saat praktikum tidak menggunakan perhiasan ya. Tidak menggunakan perhiasan, nggak pakai cat kuku, nggak pakai jam, itu sebaiknya ditaruh dulu pada saat praktikum. Dikhawatirkan satu perhiasannya jatuh. Ya, karena kan kita dalam proses pengolahan bahan makanan. Terus takutnya juga bahan logam yang ada di benda-benda atau pernak-pernik kita itu mempengaruhi nanti kualitas makanan kita. Karena kita sama-sama tahu logam kalau dipanasin akan menimbulkan rasa atau mengeluarkan rasa. Ya, seperti itu. Nah, biasakan menyimpan bahan makanan dalam wadah yang tertutup atau terlindungi. Nah, setelah produk kita jadi atau bahan makanan kita jadi, sebaiknya taruh di atau simpan di wadah yang tertutup. Paham nih sampai sini untuk menghindari bahaya fisik? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kita lanjut ke bahaya biologis. Apa sih sebenarnya bahaya biologis? Nah, biasanya bahaya biologis itu bahaya atau cemaran yang berasal dari mikroba. Kayak salmonella, kapang, kamir. Terus nanti ada pertanyaan.
Bu, Kamil tuh bukannya juga ada yang baik ya, Bu, buat produk pangan. Memang ada batasan-batasan tertentu Kamil atau Kapang memang diperlukan untuk produk makanan. Tapi kalian juga harus tahu batasannya seberapa banyak. Itu biasanya ada di teknologi pangan. Udah masuk belum di mata kuliah teknologi pangan? Halo, udah dapat belum Neng 2020 teknologi pangan? Sudah, Ibu. Nah, biasanya di situ juga dipelajari Kamil dan Kapang tuh sebenarnya batas untuk digunakan tuh seberapa banyak. Itu ada. Nah, bahaya biologis juga salah satunya binatang pengerat kayak tikus, juga serangga masuk, serangga, lalat dan lain sebagainya ya. Jadi bahaya biologis itu mikroba lah pokoknya. Nah, bagaimana cara menghindari bahaya biologis? Yang pertama, pilih pangan olahan. Masak dengan baik. Jadi sesuaikan suhu makanan itu atau suhu masak kita sesuai dengan bahan makanan yang kita gunakan. Ya, terus segera konsumsi makanan selagi panas. Nah, biasakan kalau mengkonsumsi makanan tuh baru mateng atau suhunya masih hangat-hangat kuku, jangan dibiarkan terlalu lama dingin. Karena udara akan membawa mikroba udara akan membawa mikroba terus nantinya nempel. Makanya kenapa harus ditutup? Ya tadi kan di atas kan usahakan kalau makanan yang masuk habis selesai masak ditutup supaya mikroba-mikroba atau mikrobiologis tidak masuk bersama udara. Ya, sebaiknya menyimpan makanan matang di bawah suhu 50 derajat Celcius atau di atas suhu 60 derajat Celcius. Pemanasan kembali harus dilakukan dengan benar. Nih, kalau kalian mau manasin suatu makanan lagi, kalian lihat dulu ada beberapa makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan 2 kali. Kalian sudah belajar dong di dasar-dasar ilmu gizi atau bahan makanan bahwa ada beberapa bahan makanan yang sebaiknya tidak dipanaskan 2 kali. Nah, itu juga kalian harus perhatikan supaya keamanan pangannya terjaga. Ya. Terus jangan biarkan masakan matang berdekatan dengan bahan mentah. Nih, kalau misalnya udah matang masakan kita atau bahan makanan kita, sebaiknya simpan di tempat yang tidak berbarengan atau beriringan dengan bahan-bahan mentah lainnya. Misalnya nih, sayur udah matang, tapi di samping sayur ada ikan yang bau digoreng gitu. Itu sebaiknya jangan disimpan berdampingan ya, karena ikan yang belum digoreng atau ikan yang masih mentah tuh baunya juga akan bau dan mikrobanya itu akan merusak bahan makanan yang sudah matang seperti itu terbang bersama udara ya. Nah, yang tidak kalah penting, cuci tangan setiap akan memegang makanan. Jadi ini seharusnya wajib ya, kita sebelum memegang makanan atau proses bahan makanan itu harus cuci tangan. Jaga perlengkapan dan peralatan dapur selalu bersih. Ini dia, sebaiknya ada beda peralatan. Maksudnya gini, yang memotong pisau yang digunakan untuk bahan basah sebaiknya tidak digunakan untuk bahan kering, atau kalaupun memang cuma pisaunya ada sedikit gitu, sebaiknya ketika menggunakan pisau untuk memotong ikan, daging, bersihkan dulu, keringin dulu, baru dipakai lagi untuk memotong sayuran. Seperti itu, supaya mikroba-mikroba yang ada dan yang terbawa dari daging ikan yang mentah itu bisa hilang dulu. Ya, paling tidak berkurang sebelum kita menggunakan pisau itu untuk memotong jenis bahan makanan lain. Ya. Lindungan pangan dari cemaran hewan. Nah, sama baik lagi, jauhi makanan yang sudah matang atau bahan makanan dari hewan. Jadi kalau punya hewan peliharaan di rumah, kalau habis belanja jangan taruh di bawah. Taruh di atas, di meja, atau digantung supaya si hewan-hewan tersebut tidak ngambil ya, biasanya gitu kan. Kalau ikan pasti kucing udah kecium banget nih, supaya ikan atau bahan makanan lain itu tidak terkena hewan peliharaan. Untuk penjelasan bahaya biologis, ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan atau kita lanjut? Lanjut aja, Bu. Lanjut ya. Nah, nih yang bahaya yang ketiga, bahaya kimia. Apa aja sih sumber bahaya kimia? Nah, biasanya sumber bahaya kimia itu penggunaan bahan tambahan yang berlebihan atau tidak sesuai takaran. Bu, boleh nggak pakai pewarna gitu kan? Bu, boleh nggak pakai perasa? Boleh, tapi ada batasannya. Nah, itu dia kenapa di praktikum ketiga saya minta kalian cari BTP atau bahan tambahan pangan seberapa yang bisa dimasukkan atau bisa digunakan oleh bahan pangan. Ya, setelah itu bahaya kimia apalagi sih? Bahaya kimia itu yang berbahaya kayak
pangan hewan atau nabati yang secara alami atau mengandung racun. Kan karena ada beberapa hewan yang memang membawa racun ketika pangan kita terkena hewan tersebut. Nah, sumber bahaya kimia lain juga bisa berasal dari lingkungan, dari udara. Nah, di sini ada beberapa bahan kimia yang sering ditambahkan pangan, kayak formalin, boraks, terus berwarna merah, pewarna makanan. Jadi semakin berwarna makanan tersebut belum tentu semakin baik. Justru kalian jangan tertarik sama bahan atau makanan-makanan yang warnanya kalau kita bilang money menor gitu, merah-merah banget, kuning-kuning banget kan. Itu justru kalian harusnya curiga karena warna itu ada batasannya untuk diberikan ke produk makanan. Ya, nanti kita akan coba pelajari di pertemuan 2 dan 3 ya. Oke, bagaimana sih dah tuh. Terus apa sih maksud dan tujuan kita belajar keamanan pangan? Kan kita udah belajar tuh bahwa bahaya ada 3, terus maksud dan tujuannya apa gitu kan. Nah, maksud dan tujuan kita belajar keamanan pangan itu untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Jadi maksud dan tujuan kita belajar atau mengetahui keamanan pangan supaya apa yang kita konsumsi atau makanan apapun yang kita konsumsi itu bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Baik dari sistem higienisnya, baik dari mutunya, ataupun tidak bertentangan dengan agama. Paham? Ya. Next, nih 5 kunci keamanan pangan. Jadi kalau kita usahakan apapun yang kita lakukan terhadap makanan atau proses apapun kita terhadap makanan, usahakan melakukan 5 kunci ini untuk menjaga keamanan pangan. Yang pertama, jagalah kebersihan tangan dan permukaannya. Maksudnya di sini permukaannya itu selain tangan juga permukaan bahan atau alat-alat yang kita gunakan itu juga harus terjaga. Ya. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Jadi yang tadi saya bilang, usahakan jika kalian membuat sesuatu sudah matang, jangan simpan dekat-dekat ke makanan yang belum matang atau makanan yang masih mentah. Karena itu bersama dengan udara itu akan melakukan ataupun terjadi pencemaran secara biologis dengan mikroba-mikroba ya. Yang ketiga, masak makanan hingga matang. Yang tadi usahakan atau sebisa mungkin masak makanan sesuai dengan suhunya. Contoh ikan misalnya matang pada suhu berapa sih gitu kan. Terus kalau kita ngerebus sayuran itu matang atau mikroba mati pada suhu berapa. Itu usahakan sesuai dengan aturan. Bu, kalau misalnya kita sukanya ikan setengah matang gimana Bu? Gitu kan. Pasti ada yang kayak gitu. Atau misalnya daging, sukanya daging yang nggak terlalu matang, itu bagaimana Bu? Atau sayuran saya nggak suka yang terlalu matang, itu gimana Bu? Gitu. Nah, itu balik lagi ke keyakinan diri kalian. Ya, dari aturan sudah sebaiknya masak makanan yang matang gitu kan. Kalau misalnya kalian sukanya lebih suka setengah matang, lebih suka nggak terlalu keras, itu berarti kalian yang harus menjaga diri kalian. Misalnya, saya udah makan ikan yang setengah matang, berarti sebagian besar mikroba belum mati gitu kan, masih ada. Nah, berarti kalian harus membentengi dirian dengan entah makan buahnya lebih banyak, terus sayurannya juga lebih banyak, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, simpanlah pangan atau makanan pada suhu yang aman. Jadi sebaiknya simpan makanan yang sudah matang sesuai dengan tempatnya. Misalnya kalau kalian punya lemari penyimpan, bisa di lemari penyimpan terus ditutupin, atau kalau nggak ada lemari penyimpan bisa di atas meja lalu ditutupin. Ya, jadi simpan suhu makanan sesuai dengan tempatnya. Yang kelima, gunakan air dan bahan baku yang aman. Tadi saya bilang sebelum proses pengolahan atau sebelum proses persiapan, pastikan bahan baku atau bahan dasar yang kita gunakan itu aman. Aman dari benda asing, aman dari mikroba, aman dari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti di atas. Jadi sebaiknya 5 kunci ini kita lakukan atau kita laksanakan untuk menjaga keamanan pangan
kita sebelum makanan atau apapun produknya atau makanan kita konsumsi. Oke, untuk permulaan saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain terkait tadi konsep dasar keamanan pangan, 5 kunci, terus bahaya biologis, kimia, sama fisik. Nah, nanti di pertemuan 2 dan 3 kita akan bahas lebih dalam tentang kerusakan mutu pangan yang diakibatkan oleh kimia, biologis, fisik, maupun lingkungan. Ada lagi gitu. Jadi ada 4. Ada pertanyaan? Cukup? Vira. Fir? Nama Fir? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, Vira izin bertanya. Tadi mengenai bahaya fisik itu kan salah satunya ada tubuh serangga dan lalat ya Bu. Nah, kadang kalau misalkan ada lalat di makanan itu biasanya kan orang ngebuang ya Bu ya. Nah, terus kalau ada kayak apa ya ulet yang ada di sawi putih itu mereka nggak ngebuang, katanya tuh bilang ya udahlah nggak apa-apa, ini mah sehat ini karena dari sayuran sawi gitu ya Bu. Nah, Vira ingin tahu pandangan Ibu terhadap perilaku seperti itu. Nah, kalau Ibu ada di antara mereka gitu ya Bu. Nah, Ibu cara ngebilanginnya tuh gimana ya Bu? Nah, ini dilema masyarakat umum kita. Jadi memang ada persepsi, makanya kita sebenarnya sebagai tenaga kesehatan ya nantinya sebenarnya harus bisa meluruskan gitu kan. Nah, apa sih kalau bilang putih-putih itu ulet ya? Ulet, belatung atau apalah pokoknya sejenisnya itu ya. Jadi ulet, belatung ataupun itu kan sebenarnya itu masuk dalam bahaya biologis ya kan ya. Salah satu bahaya mikroba gitu, biologis karena hitungannya kecil. Nah, kenapa sih yang makanan yang dilalat dibuang sedangkan yang ulet di dalam sayuran nggak dibuang gitu? Itu justru salah. Justru apapun jenisnya kalau misalnya udah ada makanan biologis, ada cemaran biologis baik serangga maupun ulet itu sebaiknya dibuang. Kenapa gitu kan? Karena sedikit banyaknya serangga, terus ulet, baik ada di sayuran ataupun di makanan itu sebaiknya dibuang. Ya, karena biasanya kan ulet putih-putih itu ulet ya, ulet lah gitu ya, ulet terus belatung itu kan tumbuh karena ada suatu hal yang membusuk, benar nggak? Busuk gitu kan. Kan sayuran, nah ada persepsi gini, justru sayuran yang ada uletnya itu bagus, benar kan? Ada yang kayak gitu persepsi di masyarakat. Dan justru kalau misalnya uletnya sayuran yang bersih, clean itu sama sekali justru kita harus juga persepsi masyarakat tuh masih ada yang kayak begitu tuh. Ya, memang kalau misalnya sayuran yang tidak ada uletnya itu biasanya kalau di dunia di pertanian tuh disemprot gitu kan supaya nggak ada uletnya. Tapi kan penyemprotan itu juga kan kita lakukan pembersihan gitu kan. Jadi kita sebelum menggunakan sayuran itu pasti kita bersihin dong. Bahkan sekarang ada cairan yang buat ngebersihin sayuran tuh yang iklan-iklan. Nah, itu kan. Nah, apalagi ulet gitu kan. Nah, ulet kalau masuk ke dalam tubuh kita tuh biasanya tetap tidak sehat gitu kan. Karena ulet itu ada beberapa organ atau seperti hewan tersebut yang di dalam tubuh kita itu bahkan tidak mati. Kita khawatirkan ulet tersebut itu akan hidup gitu kan. Kalau saya sih sebaiknya dibuang gitu kan. Makanan apapun yang sudah ada jenis cemarannya baik fisik maupun mikrobiologis itu sebaiknya dibuang. Gitu. Bu bagaimana ngasih taunya ke masyarakat gitu kan. Memang butuh waktu buat mengubah pola pemikiran ya, butuh waktu untuk mengubah pola pemikiran masyarakat kita gitu kan. Jadi ya kita sebagai tenaga kesehatan tuh jangan jangan lemah lah, maksudnya jangan menyerah untuk mengkasih tahu kalau misalnya apapun jenisnya cemaran itu ya nggak baik gitu, baik cemaran secara biologis, fisik maupun secara kimia. Seperti itu, Fir. Oke, Fir? Oke, Ibu, makasih banyak Ibu. Ya, masih ada pertanyaan lain? Ibu Iki izin bertanya dari kelas A.
terkait ini sih Bu tadi yang tidak boleh yang mentah sama yang matang. Misalnya kan suka pakai ini ya Bu. Kalau praktek juga kalau tatakannya itu kayak bareng ya Bu, kayak hewani, nabati tuh sayur-sayuran di tempat yang sama walaupun mungkin udah dicuci tuh ada bekas, ada baunya gitu. Nah, itu saling kayak nanti ada menimbulkan bakteri juga atau enggak? Nah, kan sebaiknya pisahkan kan sebenarnya idealnya ya kalau misalnya dalam teknik pengolahan ataupun yang kita pelajari di dasar-dasar kuliner itu sebaiknya peralatan itu kita gunakan pisah. Jadi ya misalnya talenan buat daging nggak sama dengan talenan yang buat motong-motong yang sudah matang gitu, misalnya ayam dipotong itu kan sebaiknya seideal mungkin kan seharusnya seperti itu ya cuman kan kita balik lagi balik lagi keberadaan atau kelengkapan atau ketersediaan peralatan kita baik di rumah ataupun di dapur manapun gitu, di rumah ataupun di dapur kuliner atau manapun gitu kan. Nah, hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, Bu, gimana kalau misalnya alatnya cuma satu gitu kan. Ya, yang tadi saya bilang, pastikan ketika habis digunakan untuk bahan mentah, nih misal buat habis motongin sayuran atau nyaingin sayuran atau nyaingin daging, pastikan itu talenan dicuci bersih. Ya, dicuci bersih sampai Bu, buat masaknya gimana, Bu? Pastinya itu paling tidak dicium dulu masih bau atau enggak. Ya, pastikan dulu cuci, terus cium masih bau atau enggak, kalau masih bau cuci lagi. Setelah dicuci, keringkan dengan lap kering, memang lapnya enggak nyampur-nyampur. Nih, kadang jeleknya kita tuh, saya mah bilangnya kita, enggak, pokoknya kita lah, saya juga melakukan hal-hal yang terkadang sama. Jeleknya kita itu, udah lap buat ngapain, dipakai lagi buat lap ngebersihin, bener nggak sih? Nah, sebaiknya lap yang digunakan itu lap bersih yang memang tidak digunakan buat lap-lap lain. Bu, susah pakai tisu. Kan sekarang tuh banyak ya tisu dapur. Nah, kalau memang kita tidak yakin dengan lap kita gitu, sebaiknya pakai tisu. Kalau tisu kan nggak mungkin dipakai buat tisu-tisu yang lain karena kan sekali robek lap buang gitu kan ya. Nah, itu dia bagaimana Bu caranya ya paling itu karena kan kita tidak mungkin punya peralatan sebanyak itu misalnya baik di dapur kita, di dapur rumah tangga maupun di dimanapun. Nah, hal yang bisa kita lakukan paling seperti itu, pastikan peralatan yang sudah kita gunakan untuk barang mentah atau untuk bahan mentah, cuci bersih, dilihat, dicium, diusap lah kayak uang kan dilihat, dibuka, diterawang gitu kan, sama gitu kan, diusap, masih lengket atau enggak, terus masih licin atau enggak, masih berlendir atau enggak. Setelah itu dicium, masih meninggalkan bau-bau yang tidak sedap atau tidak. Habis itu dikeringin. Nah, kalau misalnya 3 langkah itu sudah kita lakukan dan kita yakin, barulah kita bisa menggunakan dengan yang lain. Misalnya untuk motong, kan biasanya kalau ada sosis matang suka dipotong gitu ya, terus ayam matang suka dipotong. Nah, kalau memang itu semua sudah kita lakukan dan memang kita rasa sudah tidak ada menempel-nempel atau sudah tidak ada tertinggal dari bahan mentah, itu nggak apa-apa gitu kan. Tapi idealnya mah pisah talenan basah sama talenan kering. Seperti itu kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya paling itu yang bisa kita lakukan itu ke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lain? Cukup untuk awal permulaan kita. Cukup Ibu. Cukup. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi di minggu depan untuk materi kedua. Saya usahakan semoga pertemuan 2-3 bisa saya langsung jelaskan. Jadi materinya Bu Fatma bisa maju. Jadi sesuai dengan rencana sebelum UTS materi kita untuk teori sudah selesai. Jadi ketika setelah UTS kita mulai praktikum, mulai responsi, kalian mulai praktek di lapangan, mulai praktek mandiri. Jadi kalian sudah tidak terbebani lagi dengan kelas teori ya. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan untuk
pertemuan kita hari ini, pertemuan pertama membahas konsep dasar keamanan pangan. Saya rasa cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.